Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Wildan, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Muamalah, semester 6 kelas C, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah tema yang menurut saya cukup menarik, sekaligus problematik, yaitu mediasi wajib, tapi mengapa angka perceraian masih tinggi? Analisis efektivitas mediasi di peradilan agama. Topik ini saya angkat karena perceraian dirasa masih menjadi perkara yang paling banyak ditangani oleh pengadilan agama. Di sisi lain, hukum Indonesia mewajibkan setiap perkara perceraian terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebagai upaya perdamaian. Bahkan Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga Mahkamah Agung terus mendorong penguatan mediasi untuk menekankan angka perceraian. Di Jawa Barat misalnya, sebagian besar perkara yang ditangani pengadilan agama merupakan perkara perceraian, sehingga dibutuhkan sinergis berbagai pihak untuk memperkuat ketahanan keluarga. Permasalahan yang muncul adalah adanya paradoks. Di satu sisi, mediasi merupakan tahapan yang wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara perceraian dilanjutkan. Tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan kepada suami ataupun istri untuk berdamai sehingga rumah tangga yang sudah dijalin lama dapat dipertahankan. Namun, dalam praktiknya, banyak mediasi yang berakhir gagal. Penyebabnya beragam, mulai dari konflik yang sudah terlalu lama, hilangnya kepercayaan antar pasangan, adanya kekerasan dalam rumah tangga, persoalan ekonomi, hingga salah satu pihak yang memang sudah bulat ingin bercerai. Artinya, keberadaan mediasi belum tentu mampu untuk menyelesaikan akar persoalan rumah tangga. Akibatnya, proses mediasi seringkali hanya menjadi tahapan formal sebagai sebelum sidang dilanjutkan. Adapun secara hukum, kewajiban mediasi diatur dalam Pasal 130 HIR, Pasal 154 RPK, yang mana mewajibkan hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian. Ada juga Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Diatur bahwa setiap perkara perdata wajib terlebih dahulu melalui mediasi sebelum diperiksa lebih lanjut. Selain itu juga dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, kewajiban mendamaikan para pihak ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada prinsipnya menghendaki perceraian dilakukan melalui pengadilan setelah diupayakan perdamaian. Dengan demikian, mediasi bukan hanya formalitas saja, tapi merupakan bagian penting dari proses hukum acara perdata untuk mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai. Adapun pro kontra, pihak yang mendukung mediasi berpendapat bahwa mediasi dapat menyelamatkan rumah tangga, mengurangi beban pengadilan, menghemat biaya perkara, serta menjaga hubungan baik demi kepentingan anak. Sedangkan pihak yang mengkritik berpendapat bahwa mediasi seringkali tidak efektif apabila konflik rumah tangga dirasa sudah terlalu berat. Dalam kondisi seperti ini, misalnya ada KDRT atau perselingkuhan, memaksa para pihak untuk berdamai justru malah dapat memperpanjang penderitaan bagi salah satu pihak. Menurut saya, mediasi tetap sangat penting. Tapi keberhasilannya itu tidak boleh hanya diukur dari keberhasilan atau tidaknya perdamaian, melainkan juga dari kualitas proses dialog yang dilakukan. Adapun solusi yang dapat dilakukan antara lain seperti meningkatkan kompetensi mediator melalui pelatihan yang berkelanjutan,
memperkuat konseling keluarga sebelum perkara masuk ke pengadilan. Lalu ada juga mengoptimalkan peran lembaga keluarga, tokoh agama, dan badan penasihat, pembinaan, dan pelestarian perkawinan atau BP4 dalam mencegah perceraian. Lalu memberi edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya komunikasi dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Dengan langkah-langkah tersebut, mediasi diharapkan benar-benar menjadi sarana perdamaian, bukan sekadar memenuhi prosedur hukum saja. Nah, jadi begitu teman-teman, demikian pemaparan yang saya sampaikan mengenai mediasi wajib, tapi mengapa angka perceraian mediasi tinggi? Analisis efektivitas mediasi di peradilan agama. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya mediasi dalam sistem peradilan, sekaligus mendorong terciptanya keluarga yang harmonis dan berkeadilan. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.